Nah, ketika sudah lulus, coba cerita dong. Perjalanan menuju menjadi KAINS itu seberat apa sih? Karena kan waktu kita kenal, terus kita mulai sering acara bareng, terus saya dapat info, wah ini jadi KAINS nih. Waduh, itu kan, wih, gue punya temen KAINS nih, gitu kan, bangga dong. Gitu. Seribet itukah jadi kepala instalasi farmasi? Ini terlepas dari daerah dan rumah sakit yang mana ya, cuman kan saya sering mendengar bahwa jadi KAINS tuh repot, ribet, capek gitu. Seperti itukah kenyataannya? Ya, suatu keuntungan waktu zaman kuliah dulu ya, ketika kuliah alhamdulillah tidak bermonoton dengan pelajaran dan lain-lain. Waktu itu saya sempat jadi BEM juga, yang dimana di sana bisa ngebentuk diri saya untuk menjadi leader. Nah, untuk menjadi kepala instalasi sendiri itu tidak langsung juga menjadi kepala instalasi kayak waktu kita jadi karyawan. Jadi waktu itu saya 2 tahun di lapangan, baik itu di koordinator rawat inap, farmasi klinis, maupun di koordinator rawat jalan atau ya di bawah lah. Nah, ketika di sana kita sudah memegang beberapa teman, beberapa unit, dan itu bisa kita kontrol. Kemudian ketika menjadi kepala instalasi pun itu sangat sudah lumayan ada pegangan bekal sebagai leader di sana. Karena di kepala instalasi sendiri menjadi tantangan adalah satu, orang-orang yang sudah lama bersama kita atau senior kita, bahkan dengan usia saya seperti saya gitu. Ada juga gitu yang dimana yang usianya 50 tahun, 40 tahun seperti itu. Jadi kita harus bisa mengajak, membawa, mengayomi ke seluruh usia dan semua profesi. Gitu. Yang lebih beratnya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan profesi-profesi kesehatan lainnya, khususnya dokter dalam obat-obatan. Oke. Nah itu kan berarti kurang lebih tugasnya, karena dia udah sampaikan tadi ya, dari semua tugas yang diemban, yang paling berat apa? Komunikasi sama dokter, sama mencari harga yang baik dan murah dan bermanfaat. Oke. Nah ini kayaknya sudah 2 kali nih si dokter disebut nih, kayaknya udah beberapa kali. Memang susah itu ya? Karena dalam sisi profesi kita ada batasan-batasan tersendiri untuk menjelaskan apakah obat itu penting dan seberapa efisiennya. Jadi kita dituntut juga untuk mencari obat yang sangat murah tapi efikasinya sungguh sangat bagus dan lebih cepat menyembuhkan pasien. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat sisi perusahaan kita seperti apa dengan budget yang dibutuhkan. Jadi lebih mengacu ke regulasi, formularium dan lain-lain. Oke. Tapi kan biasanya ketika dokter, ini lagi-lagi ya dari sisi orang awam ya, orang kan berobat gitu ya, kemudian kan dokter hanya obatnya ini gitu. Apakah memang apoteker itu bisa ketika melihat itu, dok kayaknya obat ini tuh nggak cocok buat pasien ini deh, emang bisa kayak gitu ya? Ada beberapa yang kita bisa intervensi, tapi sebelum kita mengintervensi pun kita harus tahu, misalnya ada pasien dapat obat antibiotik. Nah, dari sisi apoteker harus bisa mengassessment apakah ada 2 indikator dari nilai leukositnya, apakah WBC-nya, nilai leukositnya itu meningkat atau tidak, atau ada indikator demam. Itu 2. Kalau misalnya salah satunya tidak ada, berarti sebaiknya antibiotik tidak diberikan gitu. Jadi harus dilihat indikatornya itu sama histori pengobatan sebelumnya apa. Itu bisa. Itu berarti setiap pasien si apoteker harus menganalisa seperti itu, atau hanya beberapa pasien tertentu aja yang diperiksa seperti itu? Setiap pasien ya? Ada screening assessment resep. Jadi sebelum obat itu diberikan, maka si apoteker harus mengkaji resep tersebut dapat diberikan atau tidak, baik itu obatnya ada atau tidak ada, interaksi atau tidak ada interaksi gitu. Dosisnya tepat atau tidak itu juga menjadi penting. Ini
ternyata ribet ya sebenarnya. Makanya sekali lagi saya amazed sih sama yang namanya apoteker, karena ya itu tadi banyak berinteraksi dengan apoteker tuh makin jadi wah ini orang-orang hebat kayaknya nih. Nah, apa namanya, dari semua hal yang tadi pernah ketemu nggak sih ada, karena saya kan juga sering dapat info juga kan ada apa namanya edukasi ke pasien, ya kan? Kepala instalasi itu sampai mengedukasi pasien apa enggak? Atau hanya sudah ketika jadi kepala instalasi farmasi itu langsung udah di balik meja aja? Kalau kepala instalasi itu lebih ke data audit yang dilakukan dari apoteker klinis. Oke. Itu bisa. Namun untuk hal-hal seperti ada case yang dimana pasien harus mengisi tanda tangan inform consent suatu tindakan atau obat yang mahal, itu bisa juga langsung turun ke lapangan. Karena beberapa tindakan misalkan ada operasi atau yang dimana itu nilainya sampai jutaan, itu harus ada inform consent, kemudian edukasi yang kuat itu dari atasannya langsung. Jadi langsung dari sisi kepala instalasi, dokter, dari penanggung jawab, bahkan dari ya pihak direktur juga bisa. Kondisi khusus. Kalau pengadaan BSC Live itu masuk kondisi khusus apa enggak? Itu kondisi khusus. Itu kondisi khusus. Karena itu berkaitan sama ruangan, fasilitas, dan kepentingan juga. Bukan karena harganya mahal ya? Bukan. Tapi yang paling unik banget itu adalah ketika saya menemukan pasien yang dimana itu pasien sudah kita edukasi. Kebetulan itu pasien gagal ginjal. Yang dimana pasien gagal ginjal itu dapat obat banyak banget, sekitar 7-10 obat. Jadi obatnya itu ada yang sebelum makan, bersama-sama makan, 2 jam setelah makan, pagi, siang, dan malam. Kemudian, nah saat itu pasien itu pulang dari rawat jalan, tiba-tiba masuk jadi rawat inap 2 hari kemudian. Dan itu saya langsung tanya saat saya lakukan visit, karena kalau visit kan kita harus tanya obat sebelumnya yang dirasakan dan lain-lain, obat yang dibawa juga. Ternyata kejadiannya adalah pasien tersebut